Chapter 2031. Ras naga hampir bisa dikatakan sebagai spesies terkuat di tiga alam. Mereka berbakat, dan sejak lahir, mereka lebih kuat dari makhluk biasa. Mereka memiliki umur panjang dan bisa dikatakan sebagai makhluk yang sempurna. Yang Chen segera membenamkan dirinya dalam kehidupan ras naga. Meskipun Yang Chen mengalami kehidupan ras naga, naga ini tidak dikendalikan oleh Yang Chen. Secara tegas, Yang Chen hanyalah seorang pengamat yang tenggelam di dalamnya. Pengalaman, dan tidak benar-benar menjadi. Ras naga memiliki rentang hidup yang panjang. Bahkan jika mereka tidak berkultivasi, itu masih akan memakan waktu puluhan ribu tahun. Yang Chen telah hidup dengan pemikiran ras naga. Baru setelah rentang hidupnya hampir berakhir, dia ingat untuk bertanya pada dirinya sendiri siapa dia. Kali ini, Yang Chen sangat jelas bahwa dia adalah Yang Chen. Dia sedang memahami dao surgawi, dan ada istri dan selir cantik yang menunggu kepulangannya di luar. Anehnya, setelah kehidupan ras naga, ia tidak langsung pergi ke reinkarnasi berikutnya, tetapi berhenti untuk waktu yang lama. Hal ini membuat Yang Chen sangat terkejut, hanya saja dia telah mengalami begitu banyak reinkarnasi, dan setelah bertahun-tahun, otaknya menjadi sedikit mati rasa, dan dia tidak dapat mengingat apapun. Tiba-tiba, pikiran Yang Chen terasa sakit, seolah-olah seseorang sedang menggunakan pisau besar untuk memotong kepalanya menjadi dua. Meskipun Yang Chen telah menderita pemisahan kesadaran spiritual 2 kali, kali ini luar biasa menyakitkan. Rasanya seperti dia sedang menghancurkan dirinya sendiri. Setelah waktu yang tidak diketahui, Yang Chen menyadari keadaannya. Pemisahan kesadaran spiritual jelas sangat berhasil. Tidak peduli apa yang dia lakukan, Yang Chen sekarang memiliki dua pikiran, dan kedua pikiran itu seperti satu, memikirkan hal yang sama. Mungkinkah setelah pemisahan kesadaran spiritual dilakukan? Segera, Yang Chen mengerti bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Reinkarnasi yang mengerikan dimulai lagi. Namun, yang berbeda dari awal adalah bahwa reinkarnasi ini telah menambahkan konten kultivasi. Dalam semua reinkarnasi sebelumnya, makhluk-makhluk itu lahir secara alami, tumbuh secara alami, dan mati secara alami. Semuanya adalah proses alami. Kali ini, proses budidaya setiap jenis kehidupan ditambahkan. Ini belum semuanya. Salah satu roh primordial tenggelam dalam proses kultivasi, yang merupakan roh primordial ketiga. Roh primordial inilah yang berpartisipasi dalam kultivasi, sementara tubuh utama kesadaran Yang Chen masih terjaga. Sebagai pengamat, ia merasakan dan memahami reinkarnasi para dewa. Setelah mengalami proses kehidupan setiap jenis makhluk, bahkan kultivasinya pun tidak sulit bagi Yang Chen. Untungnya, Yang Chen banyak membaca, dan dia memiliki kesan tentang semua jenis teknik kultivasi ras monster. Menggabungkannya dengan proses kehidupan normal, kultivasi tidak begitu sulit. Tidak peduli makhluk jenis apapun itu, jiwa primordial ketiga akan segera dapat menemukan metode kultivasi yang paling cocok. Bahkan jika itu adalah kelabang mengat terkecil, tidak masalah seberapa pendek masa hidupnya. Mungkin itu adalah batasan dari kakak Li Cheng, mungkin itu adalah batas dari peta geografis pegunungan dan sungai, atau mungkin itu adalah belenggu dari Yang Chen sendiri. Setiap makhluk hidup hanya bisa berkultivasi hingga puncak peri abadi. Meski begitu, waktu reinkarnasi setiap makhluk diperpanjang ribuan kali lipat. Tubuh utamanya selalu mengamati. Kadang-kadang, dia tanpa sadar membenamkan dirinya dalam berbagai jenis kultivasi, tetapi setiap kali pada saat kritis, dia akan selalu mengingat instruksi saudara Li Cheng. Dia akan selalu ingat bahwa dia adalah Yang Chen, dan bahwa dia masih memiliki istri-istri cantik dan selir-selir cantik yang menunggunya kembali. Ketika memikirkan hal ini, tubuh utama Yang Chen akan terbangun dan mendapatkan kembali akal sehatnya. Namun, ia akan segera membenamkan dirinya dalam pengamatan dan kultivasi lagi. Pada awalnya, hanya makhluk hidup kecil. Kemudian, ada beberapa serangga, lalu berbagai jenis binatang iblis. Rentang hidup makhluk hidup ini bertambah panjang dan jalur kultivasi mereka berbeda. Bakat mereka juga berbeda. Berkultivasi hingga ke puncak tahap dewa surgawi akan selalu membutuhkan waktu yang sangat lama. Di luar formasi susunan, para wanita itu tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Mereka hanya menatap sosok Yang Chen dengan ketakutan. Mereka khawatir tetapi tidak berani bersuara, juga tidak berani mengganggu Yang Chen dengan cara lain. Kakak Li Cheng berkata bahwa ini adalah saat yang kritis. Jika dia mampu bertahan, dia akan bertahan. Jika tidak mampu, dia akan tersesat. Tubuhnya akan menjadi tidak berwujud dan menjadi roh yang hilang. Melihat tubuh suaminya sudah berubah menjadi bayangan samar, para wanita itu meneteskan air mata. Namun, mereka tidak berani mengganggunya. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan pasrah, bersorak untuk suami mereka dalam hati. Mereka bahkan tidak peduli untuk mengamati perwujudan Dao Agung. Di sisi lain, Aolan dan Aolai masih tenggelam dalam perwujudan Dao besar, tidak mampu melepaskan diri. Mereka tidak melakukan gerakan apapun. Citra Yang Chen yang hampir menghilang, tiba-tiba terisi kembali dengan energi spiritual dan mendapatkan kembali bentuk fisiknya. Ini berarti bahwa suami mereka dapat menanggungnya dengan aman kali ini. Namun, sebelum para wanita itu dapat bersukacita, Yang Chen segera memasuki siklus lain. Tubuh fisiknya mulai perlahan-lahan berubah menjadi tidak berwujud lagi. Proses ini berulang berkali-kali. Para wanita hanya merasa takut berulang kali. Paling-paling, mereka hanya akan melirik sekilas perwujudan Dao besar saat Yang Chen menanggungnya. Saat Yang Chen memiliki masalah, tatapan semua orang akan tetap terfokus pada Yang Chen. Mereka tidak tahu berapa banyak kesempatan yang telah mereka sia-siakan. Li Cheng tidak mengingatkan atau mendesak mereka. Dia hanya menonton seperti itu. Sepertinya dia yang paling tidak gugup dan paling santai. Bahkan saat ia memiliki waktu luang, ia tidak melupakan kultivasinya sendiri. Ia tampak sangat puas. Saat ini, hal yang paling menyusahkan bagi Yang Chen adalah dia tidak bisa membedakan mana yang asli.
Untungnya, dia selalu bisa mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia adalah Yang Chen. Ini memungkinkannya untuk menjaga sedikit kecerdasannya dan tidak kehilangan dirinya sendiri. Tubuh utama dan roh primordial ketiga terkadang membingungkan satu sama lain. Yang Chen juga harus membedakan posisi tubuh utamanya dan obsesi roh primordial ketiga. Semua jenis metode kultivasi muncul di tubuh utama dan roh primordial ketiga pada saat yang sama. Hanya akan ada sedikit perbedaan saat diterapkan. Seperti yang diingatkan oleh kakak Li Cheng, seiring dengan semakin maju dan kuatnya kehidupan kultivasi, tubuh utama Yang Chen harus selalu bertanya pada dirinya sendiri siapa dirinya dan kemudian memberikan jawaban yang benar. Jika tidak, dia akan tersesat jika dia tidak berhati-hati. Waktu yang paling berbahaya adalah ketika ia berubah menjadi iblis harimau dan berkultivasi hingga mencapai puncak alam abadi bumi. Namun, ia tidak dapat menerobos. Tubuh utamanya dan roh primordial ketiga mulai memikirkan cara untuk menerobos kemacetan pada saat yang bersamaan. Bahkan ada saat ketika tubuh utamanya berada di atas angin dan menggantikan roh primordial ketiga untuk mengendalikan kultivasi iblis harimau. Untungnya, ia bereaksi tepat waktu dan menyerahkan kendali kepada roh primordial ketiga ketika ia akan tergelincir ke jurang. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Di mata para wanita di luar sana, saat itu, Yang Chen hanyalah bayangan samar yang hampir tidak terlihat. Ia akan segera menghilang, seolah-olah akan tertiup angin. Untungnya, dia memadatkan tubuh fisiknya di saat-saat terakhir. Saat itu, para wanita hampir ketakutan setengah mati. Dalam proses naik turun ini, reinkarnasi kultivasi Yang Chen akhirnya berakhir dengan transformasinya menjadi seekor naga dan kultivasinya mencapai puncak alam abadi surga. Hal ini juga membuat Yang Chen merasakan perbedaan dalam kultivasi ras naga. Chapter 2032. Sayangnya, dia baru saja mengolah ras naga hingga ke puncak tahap Dewa Surgawi, jadi dia belum menghabiskan rentang hidup alami ras naga. Kali ini, prosesnya bahkan lebih singkat dari sebelumnya. Tubuh utama Yang Chen tahu betul siapa dirinya, dan roh primordial ketiganya juga tahu keadaannya. Dia pikir ini adalah akhir, tetapi setelah beristirahat kurang dari 2 hari, pengalaman lain yang sama sekali berbeda dimulai. Kali ini, entah tubuh utamanya atau roh primordial ketiganya, mereka bukan lagi makhluk hidup, melainkan telah menjadi benda mati. Itu bisa berupa gunung yang menjulang tinggi atau sungai yang berkelok-kelok. Kadang-kadang, itu adalah lautan yang indah, dan kadang-kadang, itu adalah awan putih yang halus. Bila besar ia merupakan tiang yang menjulang tinggi ke angkasa, sedangkan bila kecil ia hanyalah setitik debu yang tidak berarti. Benda-benda ini bukanlah makhluk hidup. Baik tubuh utama Yang Chen maupun roh primordial ketiganya, mereka telah berubah menjadi benda-benda ini. Tidak ada perasaan, tidak ada gerakan, dan mereka hanya dapat mengalami perubahan hidup dengan cara yang membosankan. Mereka dapat dengan santai mengalami puluhan juta tahun sekaligus, dan perasaan seperti itu benar-benar dapat membuat orang gila. Kadang-kadang, apakah mereka berubah menjadi tetesan air, sungai, laut, atau bahkan awan putih, mereka masih dapat bergerak sesuai dengan medan atau arah angin. Kalau mereka menjelma menjadi batu keras kepala dan berdiam di satu tempat bertahun-tahun, kalau kondisi pikirannya belum cukup stabil, mereka akan langsung disiksa sampai mati oleh kebosanan semacam ini. Di mata para wanita, Yang Chen juga tampak telah menjadi patung batu. Dia duduk diam, dan tubuhnya jelas berubah menjadi batu sedikit demi sedikit. Selalu pada saat-saat terakhir dia bisa kembali ke suami aslinya. Selama periode ini, para wanita tidak tahu berapa banyak air mata yang mereka telan secara diam-diam. Khususnya, Gong Sunling melihat bahwa suaminya mempertaruhkan nyawanya demi harta karun ajaibnya, dan dia berharap bisa berada di tempatnya. Cintanya kepada suaminya langsung memuncak. Setelah waktu yang tidak diketahui, tubuh asli Yang Chen sekali lagi bertanya pada dirinya sendiri siapa dia. Sebelum dia bisa menjawab, matanya menyala, dan semuanya menghilang tanpa jejak. Dia hanya melihat dirinya duduk di tengah-tengah bendera Arai, dikelilingi oleh mata para wanita yang terkejut dan gembira. Tidak diketahui berapa miliar tahun telah berlalu dalam kesadaran Yang Chen setelah pengalaman ini. Dia merasa seolah-olah dia telah mati rasa terhadap segalanya, untuk sementara tidak dapat mengingat apapun. Dia hanya ingat bahwa dia masih Yang Chen, dan bahwa dia masih memiliki istri-istri cantik dan selir-selir cantik yang menunggunya kembali. Pandangan aneh di mata Yang Chen mengejutkan semua wanita, tetapi mereka tidak berani mengganggunya. Mereka hanya bisa menatap Li Cheng untuk meminta bantuan, berharap dia bisa memikirkan cara. Li Cheng hanya meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa. Dia sudah mengalami terlalu banyak hal, dan sudah terlalu lama. Otaknya tidak dapat bereaksi dengan baik. Beri dia waktu untuk beradaptasi, dan dia akan segera baik-baik saja. Tepat saat Li Cheng berbicara, ratusan bendera formasi itu mulai menguning dan layu seperti makhluk hidup, seolah-olah telah mengalami tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dengan sedikit angin di sekitarnya, bendera formasi itu berubah menjadi bubuk dan dengan cepat menghilang tertiup angin. Lebih dari 200 dari 500 urat roh tingkat surgawi yang dipindahkan secara khusus oleh Gong Sunling telah habis digunakan, dan yang tersisa telah menyerap lebih dari setengah kekuatan spiritualnya. Pada saat ini, Li Cheng melihat ini dan berkata dengan sedikit malu, maaf, ada salah perhitungan. Pada saat ini, bagaimana mungkin para wanita peduli dengan kesalahan kecil saudara Li Cheng? Mereka semua memandang Yang Chen dengan prihatin, menunggunya pulih. Mereka bahkan lebih takut kalau suami mereka tidak akan mengenali mereka setelah memahami Dao Surgawi kali ini. Yang Chen akhirnya perlahan teringat bahwa ia ingin memahami Dao Surgawi, jadi ia duduk di barisan yang disiapkan oleh saudara Li Cheng dan mengalami banyak hal. Sudah begitu lama ia melupakan banyak hal. Ia ingin menggerakkan tubuhnya, tetapi ternyata karena sudah lama tidak bergerak, tubuhnya seperti berkarat. Seluruh tubuhnya mati rasa, dan ia hanya bisa bergerak perlahan sekali atau 2 kali.
Setelah meminum beberapa pil sumsum jasa dan pil hati bertanya secara bersamaan, tubuh Yang Chen yang tidak banyak bergerak mulai perlahan-lahan ternutrisi dan pulih. Kali ini, sudah terlalu lama. Bahkan jika dia minum pil sumsum tulang di awal, efek obatnya sudah lama hilang. Semakin banyak hal yang kembali ke pikirannya, dan berbagai pengalaman dalam mimpi besar itu perlahan-lahan disingkirkan. Ketika seni rahasia tubuh emas beredar dan menutrisi seluruh tubuhnya beberapa kali, tubuhnya kembali normal untuk sementara, dan dia bisa bergerak bebas. Akan tetapi, jika ia ingin sepenuhnya mengganti cedera dan kerusakan internal yang disebabkan karena duduk terlalu lama, ia masih memerlukan pengondisian lebih lanjut. Yue, Ling, menatap wajah-wajah khawatir tak jauh dari sana, Yang Chen tersenyum dan memanggil nama-nama wanita itu satu persatu. Setiap kali dia memanggil sebuah nama, seorang wanita akan mengangguk dengan air mata di wajahnya. Saya kembali, tidak perlu khawatir, kata Yang Chen kepada para wanita itu sambil tersenyum. Setelah para wanita itu menangis kegirangan, mereka pun bergegas maju pada saat yang sama dan mengepung Yang Chen. Setelah Yang Chen menghibur mereka, dia pun menghibur mereka. Akhirnya, para wanita itu berhenti menangis dan menjadi tenang. Ling, suamimu lapar. Sanshan, siapkan teh harum untuknya berkumur. Xiao Sui, siapkan anggur yang enak untukku dan kakak untuk diminum. Setelah serangkaian instruksi, para wanita itu dengan senang hati menjawab dengan keras dan segera pergi untuk menyiapkan. Baru pada saat inilah Yang Chen menoleh ke arah kakak Li Cheng. Ia tersenyum dan berkata, kakak, aku kembali. Terima kasih banyak. Petik 2. Li Cheng melambaikan tangannya dengan santai dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka adalah saudara di dunia ini, dan semuanya dipahami tanpa kata-kata. Meskipun diagram derivasi Dao besar telah lenyap bersama formasi tersebut, Aolan dan Aolai masih tenggelam dalam pemahaman mereka dan tidak dapat melepaskan diri. Ini adalah pertemuan mereka yang tidak disengaja. Yang Chen dan para wanita tidak bermaksud membangunkan mereka saat ini. Mereka hanya mengurus urusan mereka sendiri dan merayakannya. Sudah berapa lama? Yang Chen bertanya pada kakak Li Cheng. 300 tahun lebih, jawab Li Cheng santai, seakan-akan 300 tahun ini hanya sekejap. Bagaimana dengan klan Zhao? Hal ini mengejutkan Yang Chen. Bukankah itu berarti klan Zhao telah menyatukan alam spiritual setelah 300 tahun? Jangan khawatir, para ahli mereka terikat. Mereka tidak akan bisa bergerak setidaknya selama beberapa ratus tahun, jawab Li Cheng dengan santai, memberitahu Yang Chen agar tidak khawatir. Mendengar kakak Li Cheng berkata demikian, Yang Chen akhirnya merasa tenang. Saat dia rileks, dia langsung merasa sangat lelah, lapar, dan haus. Segala macam hidangan lezat disajikan. Yang Chen dan Li Cheng makan dan minum sepuasnya, tampak sangat berani dan tidak terkendali. Setelah makan dan minum, Li Cheng segera menyuruh Gong Xunling menyiapkan tempat dengan energi spiritual yang cukup untuk memulihkan diri. Meskipun Li Cheng terlihat santai selama beberapa tahun terakhir, kelelahan mentalnya tidak kalah dibandingkan saat dia bertarung melawan puluhan ribu binatang iblis dewa mendalam. Tunggu aku pulih dulu sebelum kita bicara tentang roh benda, Li Cheng memberi instruksi pada semua orang sebelum pergi. Saat ini, Yang Chen baru mulai memahami sebagian dari Dao Surgawi. Ia masih jauh dari benar-benar memahaminya. Menjadi roh item peta geografis gunung dan sungai masih memerlukan kerja keras. Li Cheng harus beristirahat terlebih dahulu. Sisa waktunya menjadi milik Yang Chen dan para wanita. Chapter 2033. Kekhawatiran dan ketakutan para wanita selama 300 tahun kini sepenuhnya terlupakan. Yang Chen hanya menuruti hawa nafsu, tidur bersama, dan mengirim para wanita ke puncak satu persatu. Ketika para wanita itu sepenuhnya mengungkapkan kekhawatiran dan keluhan mereka selama bertahun-tahun dan menjadi tenang, Yang Chen memulai babak baru kultivasi ganda dengan mereka. Mereka belum memeriksa kultivasi mereka sebelumnya, tetapi ketika mereka memulai kultivasi ganda, semua orang terkejut pada saat yang sama. Bahkan Yang Chen tidak menyangka kalau kultivasi indera spiritualnya akan melambung ke puncak Dewa Emas dalam 300 tahun terakhir, dan dia hampir memasuki ranah Dewa Emas Agung. Kultivasi kekuatan spiritualnya relatif tidak terlalu menonjol, dan tidak ada kesengsaraan surgawi di peta geografis gunung dan sungai, jadi tidak ada kesengsaraan surgawi selama bertahun-tahun. Tanpa disadari, kultivasi Yang Chen telah menembus ke tingkat ketiga bumi abadi. Dibandingkan dengan kecepatan terobosan Yang Chen, kultivasi para wanita telah meningkat pesat. Meskipun semua orang khawatir terhadap Yang Chen, pola Dao Agung telah memberi mereka banyak inspirasi, baik dalam hal kekuatan spiritual maupun kultivasi indera spiritual, mereka telah melonjak pesat. Nyonya Fang Hua dan para pelayannya telah melampaui tingkat pertama Dewa Surga, tetapi mereka belum melewati masa kesusahan. Gao Yue dan Si Sanshan juga bergegas ke tingkat kelima bumi abadi. Gong Xunling adalah Dewa Bumi tingkat 7, dan Sun Kingsui adalah yang paling kejam. Dia benar-benar mengejar Gong Xunling dan juga mencapai Dewa Bumi tingkat 7. Tao Junqi merupakan Dewa Bumi kelas 6, dan dia yang terkuat di tahap manusia abadi, namun kini dia berada di belakang Gong Xunling dan Sun Kingsui. Si Wushuang dan saudara perempuan Murong juga merupakan Dewa Bumi kelas 5, dan berada pada level yang sama dengan Gao Yue dan Si Sanshan. Zhou Xianying telah lama menjadi ahli Dewa Langit, dan kultivasi kekuatan spiritualnya tidak meningkat banyak selama bertahun-tahun. Itu hanya meningkat sedikit dan mencapai tingkat ke-6 Dewa Langit. Akan tetapi, kultivasi indera spiritualnya telah melambung hingga ke tahap tengah Golden Immortal karena terungkapnya Dao Agung. Dia bahkan samar-samar menemukan bahwa ada sesuatu yang aneh di lautan kesadarannya. Karena khawatir akan keselamatan suaminya, Zhou Xianying tidak memeriksa dengan saksama perubahan di lautan kesadarannya. Setelah masalah ini diselesaikan, Zhou Xianying ingin mencari waktu untuk menyendiri dan memeriksanya dengan saksama.
Apa yang dipelajari Yang Chen selama bertahun-tahun tidak hanya meningkatkan kendali roh primordial ketiganya atas Dao Agung Surga, tetapi yang lebih penting, proses kultivasi berbagai makhluk yang tak terhitung jumlahnya telah memberikan inspirasi besar kepada Yang Chen, memungkinkan Yang Chen untuk lebih memahami mantra tubuh emas yang ia ciptakan sendiri. Sementara kakak Li Cheng sedang memulihkan diri, Yang Chen dan para gadis berkultivasi ganda sambil menyempurnakan seni rahasia tubuh emas lagi. Seni rahasia tubuh emas di masa lalu terlalu mendominasi, sampai-sampai tidak mungkin untuk dikultivasikan tanpa prestasi. Bahkan jika dia berhasil mengolahnya, metode kultivasi yang sombong seperti itu akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menghindari perlindungan atas jasanya. Setelah peningkatan Yang Chen, mantra tubuh emas akhirnya jauh lebih mudah. Bahkan jika Yang Chen tidak menggunakan jasad apapun saat berkultivasi di masa depan, hal itu tidak akan membahayakan tubuhnya. Pada saat yang sama, efisiensi kultivasi meningkat, memperkuat efek seni pemurnian harta karun biduk surgawi, seni formasi pengorbanan iblis bumi, dan seni pemeliharaan harta karun alam semesta. Dapat dikatakan bahwa seni rahasia tubuh emas yang ditingkatkan hanya menggunakan tubuh Yang Chen sebagai senjata ajaib untuk memurnikan dan mempertahankannya, membuat tubuh yang tak tertandingi kuatnya menjadi lebih kuat lagi, dan kemampuan pemulihan setelah cedera juga meningkat pesat. Kali ini, perawatan kakak Li Cheng berlangsung selama setengah tahun. Dengan kultivasinya saat ini, orang bisa membayangkan kelelahan formasi dari sebelumnya. Ketika kakak Li Cheng kembali ke kelompok, Aolan dan Aolai masih berkultivasi secara tertutup. Diagram derivasi Dao besar itu luas dan mendalam, dan memiliki daya tarik yang fatal bagi mereka. Namun, Aolan dan Aolai tidak mengecewakan Yang Chen. Meskipun mereka berkultivasi secara tertutup, mereka tetap meminta Sun Kingsway untuk menggunakan jade Dragon Entangling Blood Devouring Demonic Fin untuk mengikat mereka dengan erat dan melawan mereka. Konon katanya sudah seperti ini sejak 300 tahun lalu tanpa ada yang putus. Kalian para gadis hanya peduli dengan suami kalian dan tidak fokus pada diagram derivasi Dao besar, sehingga kehilangan banyak kesempatan baik. Itu tidak sepadan. Ketika Li Cheng melihat wajah semua orang berseri-seri, dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia mengungkapkan penyesalannya karena gadis-gadis itu hanya peduli pada Yang Chen dan melewatkan diagram derivasi Dao besar. Gadis-gadis itu tahu bahwa kakak Li Cheng memiliki niat baik dan tidak membantah. Mereka hanya tersenyum dan berdiri di samping Yang Chen. Sepertinya mereka tidak peduli kehilangan kesempatan besar untuk bertemu. Itu mungkin tidak terjadi. Siapa tahu, itu mungkin hal yang baik, kata Yang Chen kepada kakak Li Cheng sambil tertawa. Apa maksudmu? Kakak Li Cheng menjadi tertarik. Ia bertanya, mungkinkah Dao Surgawi tidak sebanding dengan orang berkaki dua sepertimu? Walaupun Dao Surgawi itu baik, tapi pada akhirnya ia tidak berperasaan. Yang Chen menatap gadis-gadis itu dan berkata dengan bangga, bagaimana itu bisa sama berharganya dengan keluargaku. Lebih baik memiliki emosi. Jika kau kehilangan Dao Surgawi, biarlah. Apakah ini yang kau pahami? Ketertarikan Li Cheng semakin besar. Ia menatap Yang Chen dari atas ke bawah dan bertanya. Aku telah mengalami banyak hal selama bertahun-tahun dan akhirnya memahami beberapa prinsip. Yang Chen mengangguk dan menatap gadis-gadis itu lagi. Kebanggaan di matanya tidak dapat dihapus apapun yang terjadi. Gadis-gadis itu juga menatap Yang Chen dengan penuh kasih sayang, memperlihatkan ekspresi penuh cinta. Adegan ini membuat Li Cheng tidak bisa berkata apa-apa dan dia menggelengkan kepalanya. Kakak selalu berkata bahwa Dao Agung adalah yang paling sederhana. Yang Chen berkata mengikuti perkataan Li Cheng, kalau begitu, mari kita kultivasikan Dao sesuai dengan orangnya. Jangan terlalu banyak berpikir. Semua hal di dunia memiliki Dao-nya sendiri. Wajar saja jika seekor serigala memangsa seekor domba, tetapi adalah aib jika menaruhnya pada Dao domba. Kata-kata Yang Chen tidak hanya ditujukan untuk Li Cheng, tetapi juga untuk para gadis, karena kita semua manusia, kita harus fokus pada pengembangan Dao manusia. Segala sesuatu yang lain tidak lazim. Begitu pula dengan Dao Surgawi. Jika kalian melewatkannya, biarlah. Tidak perlu merasa kasihan. Mendengar ini, bagaimana mungkin gadis-gadis itu tidak mengerti bahwa suami mereka sedang menghilangkan keraguan mereka dan memperkuat hati Dao mereka. Mereka semua jenius dan mulai merenung. Selama mereka bertahan dalam Dao mereka, tidak perlu merasa kasihan jika mereka kehilangan sesuatu. Lagi pula, itu mungkin bukan berkah. Saya baru saja menemukan jawabannya. Yang Chen juga menyadari bahwa saudara Li Cheng telah menanyakan pertanyaan itu tadi bukan hanya agar gadis-gadis itu memperkuat hati Dao mereka, tetapi juga untuk menguji apa yang telah dipahaminya. Jiwa esensi ketigaku akan mengambil semua pemahamanku tentang Dao Surgawi. Tubuh utamaku hanya akan membiarkan hati Daoku tidak berubah. Aku tetap aku dan tidak pernah berubah. Semakin banyak Yang Chen berkata, semakin jernih pikirannya dan semakin kuat hati Dao-nya. Dia merasakan gelombang kejelasan dalam pikirannya dan kesadarannya tampaknya telah membaik. Selama beberapa hari terakhir berkultivasi ganda dengan para gadis, kesadaran Yang Chen telah turun sedikit ke tingkat 8 Dewa Emas. Kesadaran gadis-gadis itu telah meningkat ke tingkat ketiga dari Golden Immortal. Saat Li Cheng memikirkannya, kesadaran Yang Chen benar-benar menunjukkan tanda-tanda menerobos ke tingkat ke-9 dari Dewa Emas. Chapter 2034. Bagaimana dengan roh primordial ketigamu? Kakak Li Cheng tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi terus bertanya. Daoku adalah Dao Surgawi, Dao Surgawi adalah Daoku. Yang Chen menjawab dengan cepat tanpa ragu, aku adalah surga. Kalimat ini sungguh terlalu sombong, tetapi tak seorang pun yang hadir punya niat untuk tertawa. Roh primordial ketiga Yang Chen awalnya akan mengendalikan Dao Surgawi di sisi dunia tertentu, jadi sama sekali tidak sombong untuk mengatakan ini. Kau bisa mulai. Li Cheng mengangguk dan mengatakannya. Di tubuh Yang Chen, tiba-tiba muncul bayangan Yang Chen.
Di dalam bayangan ini, ada juga titik hitam yang memancarkan gas hitam dan bola besar. Bersama-sama, mereka perlahan melayang keluar dari tubuh Yang Chen dan langsung menyatu dengan tanah di bawah kakinya. Sekarang semua orang awalnya berada di peta geografis sungai pegunungan, hantu ini menyatu dengan tanah, faktanya, ia juga menyatu dengan peta geografis sungai pegunungan. Kecuali Gong Sun Ling, semua orang tidak bisa merasakan perubahan apapun. Hanya Gong Sun Ling yang bisa merasakan bahwa peta geografis pegunungan dan sungai itu menambahkan tulang punggung, yang merupakan perasaan yang sangat indah. Tiba-tiba, angin dan awan mulai bertiup antara langit dan bumi, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul dari segala arah. Semua makhluk yang tadinya tidak aktif karena susunan Li Cheng tampaknya terbangun pada saat ini, membuka mata mereka, dan melihat sekeliling dengan bingung. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya membungkus tubuh makhluk-makhluk ini, dan sejumlah besar kekuatan spiritual muncul antara langit dan bumi, mulai menyehatkan tubuh mereka. Semua makhluk tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka secara pasif menerima baptisan sinar cahaya. Hanya ada kebingungan di hati mereka, tetapi tidak ada kepanikan. Tidak seorang pun dapat mengatakan perasaan seperti apa itu. Bayangan sebuah istana besar muncul di langit, dan 4 kata besar Istana Lingqiao pada plakat istana tampak sangat jelas. Sebelum seorang pun bisa bereaksi, istana itu dengan cepat menghilang di angkasa yang jauh. Gong Sun Ling merasakannya paling dalam. Dunia di peta geografis sungai pegunungan yang belum dijelajahinya tampak seperti suara gemuruh di ruang pada lapisan atas, dan kemudian dunia itu tampak memiliki perasaan yang stabil seperti pilar, memenuhi lautan kesadarannya. Tepat di depan mata semua orang, 3 bayangan naga besar tiba-tiba muncul. Ketiga naga ini begitu besar sehingga bayangan mereka langsung memenuhi seluruh dunia spiritual peta geografis gunung sungai. Ketiga bayangan naga itu tampak sangat mudah tersinggung. Begitu mereka muncul, mereka meraung-raung dengan liar ke langit, seolah-olah mereka sedang menantang sesuatu. Kemudian, hantu Yang Chen muncul lagi. Dibandingkan dengan ketiga naga itu, sosok Yang Chen lebih kecil dari sebutir beras, tetapi dia tampak lebih agung daripada ketiga naga itu. Siluet seekor naga menerkam ke depan, dan siluet mungil Yang Chen melompat tepat ke kepala naga itu. Ia mencengkeram ujung tanduk naga itu dengan satu tangan, mengepalkan tangan kecilnya, dan meninju kepala naga itu dengan keras. Di tangan Yang Chen, tidak kosong, melainkan ada bintik hitam kecil yang mengeluarkan gas hitam. Dengan setiap pukulan, naga raksasa itu bergetar, dan sosoknya semakin tampak seperti ilusi. Setelah ratusan pukulan berturut-turut, bayangan naga itu akhirnya tidak dapat bertahan lagi. Yang Chen yang mungil itu meraih tanduk naga itu dan mengayunkannya ke atas, bersama dengan titik hitam kecil yang memancarkan aura hitam, dan melemparkannya ke tingkat terendah dari peta geografis gunung dan sungai, yang merupakan lapisan dunia fana. Begitu menyentuh tanah dunia fana, bayangan naga itu dengan cepat menghilang dan sepenuhnya menyatu dengan lapisan ruang itu. Bayangan naga kedua mengikuti dari dekat. Kali ini, bukan titik hitam kecil yang menyambutnya, melainkan bola besar. Meskipun bayangan naga itu sangat besar, bola ilusi itu juga tidak kecil. Bayangan Yang Chen menjepit sudut kecil bola itu, seolah-olah sedang mengayunkan gunung Tai, dan menghancurkannya. Bayangan naga itu dihantam ribuan mil jauhnya dengan satu pukulan. Hantu Yang Chen tampaknya tidak puas, dan langsung mengejarnya dengan bola. Bayangan naga juga berusaha sekuat tenaga untuk melakukan serangan balik, tetapi tidak peduli metode apa yang digunakannya, bayangan Yang Chen hanya mengayunkan bola dan menghancurkannya. Setiap gerakan bayangan naga akan dihancurkan. Setelah ratusan kali hantaman berturut-turut, bayangan naga kedua tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan, dan langsung terbanting ke tanah oleh bola itu dan menghilang tanpa jejak. Hantu Yang Chen berayun lagi, dan hantu bola besar itu langsung menghantam tanah alam spiritual dan menghilang. Ketika naga kedua menghilang sepenuhnya, bayangan naga ketiga meraung dan melesat ke langit, menghilang dalam sekejap mata. Hantu Yang Chen juga terbang ke langit, mengejar bayangan naga sebentar dan menghilang. Hanya Gong Sun Ling yang bisa merasakan adanya pergerakan besar di ruang ketiga. Diperkirakan hantu Yang Chen sedang bertarung dengan bayangan naga ketiga. Ini masih memerlukan proses. Ketika Yang Chen sepenuhnya menaklukkan bayangan naga ketiga, itu berarti bahwa ia untuk sementara mengendalikan 3 alam di peta geografis sungai gunung dan menjadi roh alat sejati. Dengan roh alat yang bertanggung jawab atas hukum surgawi utama, peta geografis sungai pegunungan selangkah lebih dekat untuk menjadi dunia nyata. Segalanya tampak sangat indah. Yang Chen berdiri di tempat, merasakan pertempuran antara roh primordial ketiga dan roh naga. Harus dikatakan bahwa roh naga ketiga awalnya mengendalikan dunia abadi, dan kultivasinya sangat tinggi. Dalam keadaan normal, roh primordial ketiga, yang kesadaran spiritualnya hanya berada di puncak keabadian emas, tidak akan menjadi lawan dari keabadian emas prinsip agung milik pihak lain. Sayangnya, meskipun tingkat kultivasi pihak lain tinggi, ia tidak memiliki kesadaran aktif dan hilang di peta geografis sungai pegunungan selama bertahun-tahun, sangat melemahkan efektivitas tempurnya. Roh primordial ketiga Yang Chen mendapat dukungan terus-menerus dari tubuh utamanya dan roh primordial kedua, dan semakin ia bertarung, semakin berani ia jadinya. Bahkan tanpa senjata apapun, roh naga itu lambat laun tidak lagi menjadi lawan, dan setelah diberi pelajaran keras oleh Yang Chen, ia pun tertidur. Karena tidak ada ruang nyata di dunia abadi, pada akhirnya, roh naga dan roh primordial ketiga hanya bisa tinggal di aula Raja Lingqiao. Ini juga bagus, di wilayah roh primordial ketiga Yang Chen, roh naga tidak bisa berbalik meskipun memiliki kemampuan hebat. Sinar cahaya yang menutrisi semua makhluk hidup akhirnya berhenti, dan semua yang ada di peta geografis sungai pegunungan kembali normal. Baik penduduk asli maupun pembudidaya, mereka tampaknya tidak menyadari bahwa mereka telah digunakan oleh seseorang dengan formasi selama lebih dari 300 tahun. Mereka masih hidup dan bercocok tanam seperti biasa, dan tidak ada yang berubah sama sekali.
Atau tidak dapat dikatakan bahwa, tampaknya setelah dipelihara oleh sinar cahaya, kultivasi semua makhluk hidup telah membaik. Mungkin ini adalah pahala yang diberikan oleh roh primordial ketiga kepada semua roh kudus di sini. Suamiku, apa itu titik hitam kecil dan bola? Gong Sunling adalah orang pertama yang merasakan perubahan itu. Sejak lapisan ketiga ruang menjadi tenang, peta geografis sungai gunung mengalami peningkatan kualitatif. Dia bahkan bisa merasakan perasaan berguna dan bertanya dengan heran. Itu adalah pintu keluar dari ruang binatang iblis yang aku sempurnakan di inti benua iblis dan inti dari tanah percobaan di dunia fana. Yang Chen tidak takut untuk mengejutkan dunia di depan para wanita dan langsung mengatakan jawabannya. Chapter 2035. Para wanita tidak tahu hal ini sebelumnya. Tiba-tiba mendengar Yang Chen mengatakan ini, mereka semua terkejut dan tidak bisa menutup mulut. Hampir semua orang pernah ke benua iblis, bahkan jika mereka belum pernah ke sana, mereka pernah mendengarnya. Pada periode selanjutnya, tidak ada lagi energi iblis di benua iblis, yang diketahui semua orang. Mereka mengira ada yang salah dengan benua iblis, tetapi mereka tidak menyangka bahwa suami mereka telah mengumpulkan inti benua iblis. Apa jalan keluar dari ruang binatang iblis? Untuk sementara, semua orang tidak berpikir lebih jauh. Tetapi segera semua orang menyadari sesuatu, dan mereka menutup mulut karena terkejut dan menatap suami mereka dengan tidak percaya. Terakhir kali kita memasuki tempat persidangan, kakak Li Cheng mengajakku masuk untuk melihatnya. Yang Chen menjelaskan dengan ringan, menempatkan penghargaan Li Cheng di garis depan, dan memang demikianlah kenyataannya. Ada pintu keluar angkasa yang sangat besar di dalamnya, yang merupakan sumber binatang iblis di tempat ujian, dan juga sumber binatang iblis di kesengsaraan iblis. Yang Chen dengan cepat menjelaskan kepada para wanita, saya melihatnya, jadi saya menyempurnakan pintu keluar angkasa itu. Lalu mengapa suamiku membiarkan kesengsaraan iblis itu terjadi? Gao Yue bertanya dengan bingung. Sebenarnya, semua orang ingin menanyakan pertanyaan ini, dan jelas ada sedikit celaan di dalamnya. Hanya Gao Yue yang bisa menanyakannya, tidak ada orang lain yang bisa. Tidak apa-apa jika Zhou Xianying bertanya, tetapi Zhou Xianying adalah nenek Tianqin. Di depan Yang Chen, dia adalah istri yang baik, tetapi di depan orang luar, dia masih nenek Tianqin yang tidak masuk akal. Apa yang salah dengan kesengsaraan iblis? Diperlukan waktu lebih lama untuk menghilangkan lebih dari separuh petani di dunia. Basis kultivasiku terlalu rendah, aku tidak bisa menutup pintu keluar itu. Yang Chen membuat semua orang menerima kenyataan ini hanya dengan satu kalimat, untuk menyempurnakan pintu keluar ruang itu, saya harus meningkatkan basis kultivasi saya secara paksa. Pada tahap selanjutnya, saya tidak dapat mengendalikannya, jadi saya menghapus basis kultivasi saya dan memulainya lagi. Semua orang tahu yang terakhir. Mereka mengira bahwa kakak Li Cheng benar-benar hanya membuat kultivasi Yang Chen semakin berliku-liku, tetapi mereka tidak menyangka itu karena alasan ini. Ketika mereka mengira semua orang akan salah paham terhadap suami mereka, para wanita itu merasakan perasaan yang tak terlukiskan di hati mereka. Suamiku, bagaimana kamu bisa masuk? Sun Kingsui, gadis kecil ini, adalah yang termuda. Dia selalu ingin tahu seperti bayi dan mengajukan beberapa pertanyaan yang ingin diketahui semua orang, dan tidak ada yang menyalahkannya. Sasaran yang dibicarakannya tentu saja adalah penghalang tak kasat mata di wilayah inti lapangan percobaan yang menghalangi berbagai anggota sekte di luar. Rumah keluarga Zhao. Yang Chen menjelaskan sambil tersenyum, rumah keluarga Zhao di dunia fana tidak akan dihalangi, juga tidak akan diserang. Itu disempurnakan oleh keluarga Zhao, dan mereka berasal dari garis keturunan yang sama. Junki bahkan tinggal di sana untuk waktu yang sangat lama. Sekarang, semua orang mengerti. Setelah keterkejutan awal, gadis-gadis itu mulai menantikan pemandangan di dalam inti lapangan percobaan. Meskipun suami mereka mengatakannya dengan santai, ada begitu banyak binatang iblis Suan Immortal di luar, orang bisa membayangkan situasi di dalam. Mari kita beristirahat sejenak, kumpulkan beberapa rumah gua, dan perkuat fondasi kita. Setelah itu, mari kita masuk dan melihat-lihat. Yang Chen dapat menebak pikiran mereka dari cara dia menilai gadis-gadis itu. Setelah memberi gadis-gadis itu jaminan, semua orang mulai membahas rencana perjalanan setelah keluar. Setelah mundur selama 300 tahun, semua orang telah memperoleh banyak hal. Setelah gadis-gadis itu mendapat bimbingan dari suami mereka dan tahu bahwa mereka tidak melewatkan evolusi jalan agung, mereka juga perlu mundur sedikit untuk memahami keuntungan mereka. Orang-orang yang paling malas menjadi Yang Chen dan kakak Li Cheng. Jarang sekali dalam 300 tahun terakhir, Yang Lan tidak memberikan satu instruksi pun kepada Yang Chen. Namun, Yang Chen segera mengerti bahwa bukan Yang Lan yang tidak ingin memberinya instruksi, tetapi instruksinya telah dikeluarkan. Hanya saja sutra hati iblis yang tak terkekang agung belum dikultivasikan ke ranah metode kultivasi indera spiritual. Secara alami, ia tidak memiliki kemampuan untuk melintasi ranah, dan ia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menembus beberapa lapisan istana gua. Yang Chen kini berada di dalam gua di perut naga bumi, kemudian dia memasuki istana naga, dan akhirnya memasuki peta geografis pegunungan dan sungai, totalnya ada 3 lapisan, yang sepenuhnya memperpendek hubungan antara Yang Lan dan dirinya. Namun, Yang Chen menemukan bahwa ia masih dapat berkomunikasi dengan Yang Lan, dan ia merasa lebih rileks daripada sebelumnya. Tampaknya ini adalah hasil dari peningkatan besar dalam kultivasi indera spiritualnya. Dari sini, diperkirakan pengaruh Yang Lan dapat memengaruhi hingga 2 lapisan ruang gua. Diperkirakan dia juga mendapat berita mundurnya Yang Chen dan tahu bahwa berita itu tidak dapat dikirim, jadi dia menyerah dan menunggu kesempatan berikutnya. Basis kultivasi kesadaran spiritual Yang Chen telah meningkat pesat, sehingga tidak ada kesadaran spiritual murni yang meluap dari manik-manik putih di lautan kesadarannya. Diperkirakan kesadaran spiritual prinsip agung emas abadi telah disempurnakan. Hal ini membuat Yang Chen merasa sedikit tidak puas, dan dia berharap ada kesadaran spiritual dewa emas prinsip agung yang lain untuk melengkapinya.
Untungnya, Yang Chen juga mengerti bahwa ide ini terlalu serakah, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan menyerah setelah memikirkannya. Berkultivasi bukanlah pekerjaan yang sulit, jadi Yang Chen tidak segera memanfaatkan waktu untuk berkultivasi dengan gila-gilaan. Sebaliknya, bersama dengan kakak Li Cheng, mereka berjalan-jalan santai di peta geografis sungai pegunungan dan pergi ke lingkaran kehidupan penduduk asli dunia fana untuk menghargai kehidupan manusia. Baru setelah gadis-gadis itu keluar, mereka kembali ke sisi gadis-gadis itu. Gadis-gadis itu telah hidup menyendiri selama 10 tahun. Dunia luar tenang, dan diperkirakan tidak ada yang serius. Selama 10 tahun ini, Aolan dan Aolai juga keluar dari pengasingan satu demi satu. Namun, melihat penampilan mereka, tampaknya mereka tidak terlalu puas dengan efek pengasingan tersebut. Kalau dipikir-pikir, itu wajar saja. Evolusi Dao besar tidak semudah itu untuk dipahami. Sekalipun Aolan adalah ahli naga abadi emas, mustahil baginya untuk memahaminya dalam waktu sesingkat itu. Akan tetapi, meski begitu, kedua ahli naga itu memiliki terobosan mereka sendiri. Aolan, yang merupakan puncak Dewa Emas, akhirnya berhasil menerobos penghalang ini dan memasuki alam Dewa Emas prinsip agung di dunia spiritual. Sayangnya, tidak mungkin ada kesengsaraan abadi yang mendalam dan kesengsaraan abadi emas di dunia spiritual. Kalau tidak, Aolan benar-benar bisa menjadi Dewa Emas prinsip agung. Aolai tidak terkecuali. Dia sudah berada di puncak Dewa Langit. Tahun-tahun ini, dia dibatasi oleh kurangnya kondisi mental dan tidak mengalami peningkatan. Faktanya, dia telah mengumpulkan cukup banyak. Dengan memanfaatkan kesempatan ini, dia berhasil menembus kemacetan di puncak surga abadi dalam satu gerakan dan langsung menyerbu ke alam abadi mendalam kelas 4. Keunggulan ras naga sungguh unik. Jika manusia biasa dan iblis ingin melampaui alam abadi surga dan tinggal di dunia spiritual, mereka harus melakukan banyak pekerjaan persiapan. Hanya dengan begitu mereka dapat menipu rahasia surga dan mencegah kesengsaraan surgawi turun. Namun, ras naga tidak perlu bersusah payah. Jika mereka tidak ingin bangkit, kesengsaraan surgawi tidak akan turun. Ini adalah sesuatu yang sudah diketahui Yang Chen dengan sangat jelas dari pemahamannya tentang Dao surgawi. Namun, menurut Yang Chen, keuntungan terbesar bagi keduanya bukanlah peningkatan kultivasi mereka. Meskipun peningkatan dalam kultivasi mereka merupakan sesuatu yang membahagiakan, itu hanyalah sesuatu yang terjadi secara alami ketika waktunya tepat bagi ras naga. Yang benar-benar membuat mereka terlahir kembali adalah hasil dari latihan keras mereka selama periode ini. Mereka berdua tidak perlu lagi khawatir tentang pengekangan rumput naga. Chapter 2036. Selama 300 tahun terakhir, rumput naga melingkar tidak pernah meninggalkan tubuh Aolan dan Aolai. Mereka selalu terbiasa bertarung dan menempa diri mereka sendiri. Kerja keras membuahkan hasil. Ketika ras naga, yang diberkati oleh surga, berusaha keras untuk menempa diri mereka, surga secara alami akan memberi mereka hadiah yang sesuai. Ketika Aolai keluar dari kultivasi tertutup, ia meregangkan tubuh naganya yang besar. Jasper Dragon Coiling Demonic Fin yang telah menjeratnya selama 300 tahun hancur oleh kekuatannya yang besar. Ia pecah menjadi potongan-potongan tanaman merambat yang panjangnya tidak lebih dari 3 meter. Itu adalah kesayangan Little Snow. Tidak bisakah kau bersikap lebih lembut? Sebelum Aolai sempat pamer, dia mendengar teguran Yang Chen. Begitu mendengar Yang Chen mengatakan ini, Aolai segera menahan penampilannya yang arogan, dan wajah naganya mulai menyertainya dengan senyuman. Aolan dan Aolai keluar dari kultivasi tertutup satu demi satu. Namun, gerakan Aolan sangat kecil. Tubuh naga itu bergerak sedikit, dan tanaman merambat yang melilit tubuhnya tampaknya tidak memberikan pengaruh apapun. Tanaman merambat itu dengan cepat melingkar dan terlempar ke samping. Aolai mungkin mendengar Yang Chen menegur Aolai. Oleh karena itu, dia tidak merusak tanaman merambat itu. Yang Chen segera menyingkirkan rotan itu, bahkan rotan yang dipatahkan Aolai pun tidak terkecuali. Ini semua adalah hal yang baik, terutama Jasper Dragon Coiling Demonic Fin yang telah dipelihara oleh Aolan dan Aolai selama 300 tahun. Itu adalah hadiah terbaik untuk Little Snow. Tiba-tiba aku merasa jauh lebih rileks, keluh Aolan saat merasakan tubuhnya bebas. Itu benar, di masa depan, tidak akan ada lagi musuh alami yang dapat menahan kalian berdua. Itulah yang seharusnya aku ucapkan selamat kepadamu, Yang Chen melanjutkan sambil tersenyum, sekarang pikiranku sudah jernih, tentu saja aku merasa lebih rileks. Dengan Aolan di dekatnya, Aolai tidak berani mengatakan apapun. Dia tidak tahu bahwa orang ini memiliki potensi seperti itu. Di masa depan, dia pasti akan menjadi suami yang manja. Itulah kebebasan yang tak terbatas. Aolan menghirup udara dalam-dalam yang dipenuhi energi spiritual. Kemudian, dia mendesah, tanpa diduga, ini sangat mudah. Memang, semudah itu. Yang Chen tersenyum dan berkata, sebenarnya, ini seperti manusia yang berlatih teknik tempering tubuh. Setelah terbiasa dengan tingkat benturan tertentu, mereka akan perlahan terbiasa. Pada akhirnya, mereka tidak akan takut lagi dengan benturan yang lebih berat. Prinsipnya sangat sederhana. Berpikir bahwa leluhurmu mengekang keturunan mereka agar dikekang oleh rumput naga dari generasi ke generasi. Kau benar-benar berpandangan jauh ke depan. Bagian akhir perkataan Yang Chen mengandung ejekan yang jelas. Ini adalah kesalahan leluhur ras naga. Sebagai anggota ras naga, Aolan tentu saja tidak bisa ikut campur terlalu banyak. Namun, dia juga tidak ingin mendengar kata-kata seperti itu. Dia hanya bisa menertawakannya dan membiarkan topik itu berlalu. Kakak perempuan, naga melingkar melilit rumput, naga melilit naga-naga. Alasan mengapa Yang Chen mengatakan semua itu adalah karena dia ingin mengangkat topik itu di belakang. Bagaimana mungkin Aolan tidak mengatakan apa-apa lagi? Dia segera melanjutkan dengan mengatakan, jika kamu masih punya teman, biarkan mereka datang ke sini dan mencoba mengasah diri mereka sendiri. Itu akan baik untuk mereka.
Itu adalah seorang ahli dari ras naga yang memiliki hubungan baik dengan Aolan, seorang dewa emas. Bagaimana mungkin Yang Chen melepaskan kesempatan seperti itu? Tidak perlu. Aolan segera melihat isi pikiran Yang Chen. Namun, dia tidak memberinya kesempatan. Meskipun kita hampir memusnahkan rumput naga melingkar, kita masih dapat menemukan sedikit saja. Namun, naga Jasper yang melingkari tanaman pemakan darah iblis adalah satu-satunya di dunia. Pada saat ini, Yang Chen tersenyum seperti rubah tua yang telah berhasil dalam rencananya. Tidak hanya rumput naga melingkar, tetapi kamu juga bisa terbiasa dengan kekuatan tanaman rambat pemakan darah iblis dan tanaman rambat pemakan darah iblis. Selain itu, ada nutrisi dari tanaman rambat Jasper. Itu jauh lebih bermanfaat daripada hanya rumput naga melingkar. Harus dikatakan bahwa Yang Chen selalu menangkap bagian yang paling menggoda dari orang-orang dan selalu berhasil. Aolan dan Aolai sama-sama telah mencicipi naga Jasper yang melingkari tanaman pemakan darah iblis. Tentu saja, mereka tahu manfaat apa yang telah mereka peroleh dalam 300 tahun terakhir. Setelah ragu-ragu sejenak, Aolan berkata dengan agak tidak wajar, saya hanya bertugas memberi tahu mereka. Apakah mereka akan datang atau tidak, itu terserah mereka. Perkataan Aolan seperti mengumumkan bahwa rencana Yang Chen telah berhasil. Ketika rekan-rekan ras naga Aolan melihat perubahan besar pada Aolan dan Aolai, akan aneh jika mereka tidak bersedia datang. Aolan mungkin tidak akan pernah menyangka bahwa dia akan menjadi juru bicara iklan Yang Chen. Kekuatan seorang panutan tidak terbatas. Melihat Yang Chen mengobrol santai dengan mereka, bagaimana mungkin Aolan dan Aolai tidak tahu bahwa Yang Chen sudah mulai memahami Dao Surgawi. Namun, yang membuat mereka merasa aneh adalah bahwa dalam kurun waktu hanya 300 tahun, belum lama berlalu, peta geografis gunung sungai jelas-jelas memiliki aura ras naga. Aolan terlalu malu untuk bertanya. Peta geografis gunung dan sungai adalah harta karun ajaib ras naga sejak awal. Wajar saja jika peta itu memiliki ki naga. Namun, Aolai tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Dia langsung bertanya, Yang Chen, mengapa ki naga di sini menjadi lebih padat? 3 roh item asli dari peta geografis gunung dan sungai semuanya telah digambar. Yang Chen tidak banyak bicara. Ada beberapa hal yang dapat dipahami semua orang hanya dengan sedikit bicara. Tidak perlu membuang-buang kata. Mata Aolan berbinar saat mendengarnya. Bagaimanapun juga, peta geografis gunung dan sungai adalah harta karun ajaib ras naga. Melihat situasi sekarang, tampaknya semakin dekat dengan dunia. Ini juga merupakan keinginan lama para senior ras naga. Jika Yang Chen dan Gong Sunling dapat mewujudkannya, itu akan menjadi dorongan dan referensi besar bagi ras naga. Kedua ahli ras naga itu tidak bertahan lama. Kali ini, mereka telah memperoleh terlalu banyak. Mereka harus mengkonsolidasikan perolehan mereka. Lebih jauh lagi, saran Yang Chen juga menggerakkan mereka. Mereka bahkan mungkin harus membawa sekelompok teman dan memanfaatkan Jasper Dragon Entangling Demonic Finesse milik Sun Kingsway untuk melepaskan diri dari belenggu Dragon Entangling Grace. Tak lama kemudian, hanya keluarga Yang Chen dan kakak Li Cheng yang tersisa di peta geografis Gunung Sungai. Gadis-gadis itu masih dalam tahap kultivasi tertutup. Namun, setelah Aolan dan Aolai pergi, kakak Li Cheng juga menyebutkan untuk pergi. Pergi saja dan ambillah tempat tinggal gua itu. Jangan khawatir tentang hal lain. Li Cheng memperingatkan Yang Chen, para ahli klan Zhao masih berada di pintu keluar ruang binatang iblis. Butuh ratusan tahun bagi mereka untuk ditahan oleh para ahli. Apa rencanamu? Berikan kediaman klan Zhao kepada Sekte Suantian. Yang Chen berpikir sejenak dan menjawab langsung. Dia tidak menyembunyikan rasa jijiknya terhadap Sekte Suantian dari kakak Li Cheng. Dia yakin bahwa kakak Li Cheng tidak akan memiliki kesan yang baik terhadapnya. Aku akan membawa Ayue dan yang lainnya untuk mengumpulkan tempat tinggal gua. Jika waktunya tepat, sempurnakan ruang kesengsaraan surgawi. Wah, bagus juga. Li Cheng tidak menanggapi rencana Yang Chen untuk Sekte Suantian. Dia berkata, jangan terburu-buru untuk memperbaiki ruang kesengsaraan surgawi. Jika Anda punya waktu, perluas inti benua iblis untuk memungkinkan kita masuk dan keluar. Saat aku datang menemuimu lain kali, kita akan pergi ke seberang benua iblis untuk melihatnya. Ketika Yang Chen mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar. Di sisi lain inti benua iblis, itu jelas merupakan dunia atau ruang yang sangat besar. Jika dia pergi ke sana, pasti akan ada manfaat besar. Awalnya dia hanya mengatakannya, tetapi Yang Chen sekarang menjadi sedikit tidak sabar. Chapter 2037. Li Cheng segera pergi sendiri. Yang Chen tidak mau bertanya apa yang akan dia lakukan, dan Li Cheng hampir tidak pernah memberitahunya. Namun, Yang Chen mungkin bisa menebak tujuan Li Cheng, diperkirakan dia sedang mempersiapkan penyempurnaan ruang kesengsaraan surga di peta geografis pegunungan dan sungai. Meskipun sebelumnya dia mengatakannya dengan ringan, Yang Chen bisa merasakan betapa pentingnya ruang kesengsaraan surga baginya. Yang Chen menunggu beberapa tahun lagi di peta geografis pegunungan dan sungai, dan akhirnya menunggu gadis-gadis itu keluar satu persatu. Dalam retret ini, para wanita benar-benar memperoleh keuntungan mereka sendiri. Meskipun basis kultivasi mereka tidak berkembang pesat, Yang Chen dapat dengan mudah melihat perubahan dalam mentalitas para wanita luar biasa tersebut. Mungkin pengingat terakhir Yang Chen berpengaruh. Gadis-gadis itu kini semakin tergila-gila pada Yang Chen. Satu persatu, mereka terjerat satu sama lain, berharap mereka tidak akan pernah bisa dipisahkan, yang membuat Yang Chen menikmatinya. Setiap orang meninggalkan peta geografis gunung dan sungai secara terpisah. Tidak ada cara lain. Beberapa dari mereka berada di ambang melewati kesengsaraan mereka. Begitu mereka keluar, mereka akan melewati kesengsaraan mereka. Terlebih lagi, kesengsaraan yang mereka alami jauh lebih kuat daripada kesengsaraan biasa. Pergi bersama-sama akan saling memengaruhi. Gerbang Gunung Istana Cunyang sangat ramai akhir-akhir ini.
Setiap hari, ada guru yang melewati rintangan mereka, dan rintangan itu sangat dahsyat, puluhan kali lebih kuat dari rintangan biasa. Setiap kali mereka melewati rintangan, itu adalah gerakan yang menggemparkan, yang mengejutkan dan menggembirakan para murid Istana Chunyang yang cukup beruntung untuk menyaksikan upacara tersebut. Mereka senang karena setelah menyaksikan begitu banyak kesengsaraan manusia abadi, mereka semua memiliki pengalaman dalam melewati kesengsaraan. Mereka terkejut karena setiap kesengsaraan manusia abadi luar biasa kuatnya, sehingga para guru dari murid-murid manusia abadi ini harus menghibur mereka. Ini bukan hal yang normal, tetapi sekelompok guru yang tidak normal. Di antara istri dan selir Yang Chen, hanya si Wushuang dan saudara perempuan Murong yang berada dalam kesengsaraan abadi manusia tingkat menengah, tetapi ada 24 iblis kayu ilahi penglai di Istana Naga yang telah lama mencapai tingkat abadi bumi. Kendati dengan formasi penindasan laut 12 Yuan Chen, jika 24 iblis kayu ilahi penglai yang tingkat kultivasinya jauh melampaui tingkat bumi abadi harus melewati kesengsaraan mereka di waktu yang sama, diperkirakan gerbang gunung Istana Chunyang akan hancur lagi, sehingga mereka hanya bisa bergiliran melewati kesengsaraan mereka. Para saudari Murong telah mengendalikan boneka naga untuk menyempurnakan senjata ajaib sumber kehidupan mereka, kait 5 elemen, selama bertahun-tahun, dan kultivasi mereka tertinggal. Namun seiring dengan semakin terintegrasinya kait 5 elemen, tingkat kultivasinya pun meningkat. Senjata ajaib klan naga bukanlah senjata biasa. Selain itu, boneka naga juga telah mengganggu rumput naga selama bertahun-tahun. Setiap kali, para saudari Murong mengendalikan boneka naga untuk melawan belitan naga Jasper dan tanaman iblis pemakan darah. Setelah lebih dari 300 tahun, boneka naga itu cukup efektif. Setidaknya ketika terjerat dengan rumput naga, saudara perempuan Murong tampaknya tidak terganggu. Saudara perempuan Murong, boneka naga, dan boneka naga. Itu, sama, boneka naga ke boneka naga. Si Wushuang telah disukai oleh monster kayu ilahi penglai selama bertahun-tahun. Pedang terbang sumber kehidupannya adalah kayu ilahi penglai yang diberikan Yang Chen kepadanya kemudian. Setelah menyempurnakan pedang terbang sumber kehidupan, tidak disangka bahwa pedang terbang kayu ilahi penglai ini dan 24 monster kayu ilahi penglai memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan. Hal ini pun membuat si Wushuang memperoleh manfaat yang sangat besar, yakni hidupnya dapat dibagi dengan 24 iblis kayu ilahi penglai. Vitalitas setan kayu ilahi penglai terlalu kuat, belum lagi 24 yang bersatu. Dengan kata lain, selama si Wushuang tidak langsung terbunuh seluruhnya, selama masih ada nafas, maka dia hampir memiliki tubuh abadi dan bisa pulih kapan saja dan di mana saja. Ada 30 iblis kayu ilahi penglai, si Wushuang, dan saudari-saudari Murong. Rata-rata, kesengsaraan abadi manusia berlangsung selama 1 hari dan 1 malam. Selama sebulan penuh, awan kesengsaraan di atas Istana Chunyang tidak menghilang. Awan itu hampir selalu ada, dan suara gemuruh itu berlangsung selama sebulan. Tepat ketika awan kesengsaraan abadi manusia di langit akhirnya menghilang sepenuhnya, dan semua orang mengira bahwa pesta kesengsaraan surga akhirnya berakhir, langit cerah sekali lagi ditutupi oleh awan kesengsaraan. Kali ini, wajah para murid manusia abadi di Istana Chunyang berubah drastis. Para guru di istana segera mengeluarkan peringatan. Semua orang yang kultivasinya tidak memadai mundur ribuan mil. Lebih banyak master bumi abadi yang penuh bintang, dan tergesa-gesa meraih posisi terbaik, karena takut kehilangan keajaiban berikutnya. Tidak ada cara lain, kali ini awan kesengsaraan adalah kesengsaraan abadi bumi, dan seseorang akan menjadi peri abadi. Berapa banyak orang yang terjebak dalam rintangan ini sepanjang hidup mereka dan tetap tidak dapat melewatinya. Sekarang setelah ada kesempatan referensi gratis, siapa yang akan dengan mudah melepaskannya? Nyonya Fang Hua dan ke-30 dayang cantiknya, dalam 300 tahun terakhir, telah mengalami peningkatan paling mengerikan dalam kultivasi mereka, dan masing-masing dari mereka telah mencapai standar peri abadi. Terutama setelah kultivasi ganda dengan rahasia tubuh emas Yang Chen yang ditingkatkan, kultivasi mereka sedikit tidak terkendali. Satu demi satu mereka keluar dan hasilnya adalah satu demi satu melintasi masa kesengsaraan. Kesengsaraan abadi bumi di langit juga beberapa kali lebih mengerikan daripada kesengsaraan abadi bumi biasa, dan ada tumpukannya yang padat. Setiap kali sosok cantik muncul, itu akan memicu serangkaian serangan kesengsaraan abadi bumi. Lalu, di bawah tatapan banyak orang, tiap-tiap sosok cantik dengan mudah dan elegan terungkap satu persatu. Dari kejauhan, tak seorang pun dapat melihat dengan jelas siapa orang itu, dan mereka tak berani menggunakan indera ketuhanan untuk menjelajah, takut-takut mereka akan terkena kesengsaraan surga. Tetapi semua orang mengira bahwa itu adalah seorang ahli dari Istana Chunyang yang sedang melewati masa kesusahan. Pemandangan melewati kesengsaraan seperti itu biasa terjadi di Istana Chunyang dengan ratusan ribu orang, namun kesengsaraan langit yang berkelanjutan seperti itu jarang terjadi, dan itu benar-benar membuka mata. Orang-orang mengira bahwa kesengsaraan abadi manusia itu wajar saja terjadi terus-menerus, tetapi bahkan kesengsaraan abadi bumi pun seperti ini, yang membuat imajinasi orang-orang menjadi liar. Ketika Lady Fang Hua akhirnya muncul, kekuatan kesengsaraan surga mencapai puncaknya, dan kekuatannya beberapa kali lipat lebih kuat daripada gabungan kekuatan para wanita sebelumnya. Namun, Lady Fang Hua, yang paling banyak dihujani oleh Yang Chen, hanya terkekeh, menggoyangkan tubuhnya, dan mengambil inisiatif untuk menyerbu ke dalam kelompok kesengsaraan surga. Tawa kecil tadi penuh dengan pesona seorang wanita cantik yang merindukan kekasihnya. Suaranya tidak keras, tetapi menyebar hingga ribuan mil. Hanya suara ini saja sudah membuat banyak kultivator pria hampir tidak bisa mengendalikan diri. Meskipun kultivator wanita sedikit lebih baik, hati mereka juga berdebar-debar, dan wajah mereka memerah. Kesengsaraan surga di seluruh angkasa tampaknya telah menjadi gaun indah Lady Fang Hua, dengan ribuan sinar cahaya, menghiasi Lady Fang Hua luar biasa cantiknya. Dalam keindahan yang berlebihan ini, tawa Lady Fang Hua terus berlanjut, tetapi jumlah kesengsaraan surga berkurang dengan cepat.
Meski begitu, kesengsaraan surgawi Nyonya Fang Hua berlangsung selama 5 hari, sehingga beberapa master yang telah menjadi dewa surgawi tercengang. Akhirnya, kesengsaraan surgawi Lady Fang Hua berakhir. Asap di langit menghilang, dan langit menjadi cerah. Selama lebih dari 2 bulan, semua orang tidak melihat langit biru, dan langit selalu diselimuti awan kesusahan. Hari ini, mereka akhirnya melihat matahari, dan bayangan di hati banyak orang pun tersapu. Tepat ketika semua orang menghela napas lega dan berencana menikmati matahari cerah dan menenangkan suasana hati mereka, awan kesengsaraan mulai mengembun lagi. Chapter 2038. Lagi, semua orang di Istana Cunyang mulai tersenyum pahit. Hari macam apa ini? Bahkan transendensi kesengsaraan pun berbaris dengan sangat rapi. Namun, menonton kesengsaraan surgawi adalah hal yang baik bagi semua orang. Tidak seorang pun akan mengeluh karena menonton terlalu banyak kesengsaraan surgawi. Itu semua adalah pengalaman dan referensi. Bahkan jika mereka gagal, mereka dapat belajar darinya. Biasanya, mereka bahkan mungkin tidak dapat menontonnya. Kali ini, semua orang beruntung. Mereka bertemu dengan sekelompok besar orang. Namun, kesengsaraan surgawi kali ini benar-benar sedikit aneh. Tidak seorang pun dapat memahami apa yang sedang terjadi. Awan kesengsaraan telah menutupi seluruh langit, tetapi kesengsaraan surgawi yang pekat tidak tampak. Tidak hanya itu, bahkan 99 kesengsaraan surgawi yang biasa pun tidak muncul. Yang ada hanya awan kesengsaraan tetapi tidak ada kesengsaraan surgawi. Apa yang sedang terjadi? Tidak seorang pun pernah melihat pemandangan yang begitu menakjubkan sebelumnya. Bahkan sejumlah besar dewa surgawi menatap langit dengan bingung. Mereka tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Setelah waktu yang lama, kesengsaraan surgawi akhirnya muncul. Saat itu muncul, banyak kultivator yang menyaksikan upacara itu mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Mengapa hanya ada satu kesengsaraan surgawi? Suap macam apa ini? Bagaimana bisa ada hal yang baik seperti itu? Tetapi pada saat berikutnya, tak seorang pun menganggap bahwa ini adalah hal baik lagi. Kesengsaraan surgawi akhirnya menampakkan dirinya. Kelihatannya sederhana, tetapi aura yang dipancarkannya bagaikan tsunami dahsyat, menyebabkan semua kultivator dalam radius puluhan ribu li tanpa sadar jatuh lemas ke tanah. Kegilaan macam apa itu? Bahkan beberapa ahli Suan Immortal di Istana Cunyang gemetar ketakutan karena aura yang terkandung dalam kesengsaraan surgawi. Mereka tidak bisa menahan perasaan tak terkalahkan. Bahkan jika itu adalah kesengsaraan abadi yang mendalam, beberapa ahli abadi yang mendalam ini yakin bahwa mereka dapat menahan 1 atau 2 baut. Mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat menahan semua 999 baut, tetapi 1 atau 2 baut tidak masalah. Akan tetapi, mereka bahkan tidak berani berpikir untuk melawan kesengsaraan surgawi yang telah muncul di langit. Tingkat kesengsaraan surgawi yang manakah ini? Kesengsaraan abadi yang misterius tidak cukup untuk menggambarkannya. Mungkinkah itu kesengsaraan abadi emas yang legendaris yang hanya muncul di dunia abadi? Tetapi mengapa kesengsaraan abadi emas muncul di sini? Penduduk asli biasa dalam radius puluhan ribu li semuanya pingsan di bawah tekanan kesengsaraan surgawi. Bahkan banyak kultivator di bawah tahap manusia abadi tingkat kelima tidak mampu menahan tekanan dan kehilangan kesadaran. Orang-orang yang tersisa hanya bisa bertahan dengan getir. Mereka semua ingin melihat siapa yang telah memicu kesengsaraan surgawi yang menantang surga. Jika mereka tidak dapat melihatnya, mereka akan mati dengan penyesalan abadi. Tidak lama setelah kesengsaraan surgawi ini muncul, 9 kesengsaraan surgawi yang berbeda muncul di sekitarnya. Di mata para ahli Suan Immortal, 9 Heavenly Tribulation ini sedikit lebih normal. Jika tebakan mereka benar, 9 Heavenly Tribulation ini seharusnya adalah Suan Immortal Tribulation. Akan tetapi, mustahil kesengsaraan abadi yang mendalam muncul di alam spiritual. Kesengsaraan abadi yang mendalam hanya akan muncul ketika seorang dewa mendalam berhasil mencapai alam abadi emas. Bagaimana mungkin ada dewa mendalam di alam spiritual yang bisa mengalami kesengsaraan? Mereka yang berhasil melewati masa kesusahan besar pasti sudah naik ke dunia abadi sejak lama. 9 kesengsaraan abadi yang abstrus jauh lebih rendah dibandingkan kesengsaraan abadi emas sebelumnya, tetapi itu hanya sebagai perbandingan. Di mata para kultivator yang baru saja pingsan, 9 kesengsaraan surgawi ini bagaikan 9 ketidakkekalan yang mematikan. Siapapun yang mengalaminya, yang ada hanyalah kematian. Mungkin semua orang merasa tidak cukup terkejut. Di luar 9 kesengsaraan abadi yang abstrus, 99 kesengsaraan abadi surgawi lainnya muncul. Kesengsaraan surgawi abadi jauh lebih normal, setidaknya dalam kisaran yang dapat diterima para kultivator di alam spiritual. Akan tetapi, 99 kesengsaraan surgawi abadi itu jelas merupakan kesengsaraan surgawi dari seorang ahli surgawi abadi yang akan mengalami kesengsaraan dan naik ke surga. Mungkinkah seorang senior di sekte itu akan naik pangkat? Kejutan datang silih berganti, satu demi satu. Setelah 99 kesengsaraan surgawi abadi muncul, segera diikuti oleh 999 kesengsaraan surgawi abadi. Kesengsaraan abadi di dunia muncul karena seorang ahli abadi di dunia hendak menjadi abadi di surga. Tidak seorang pun tahu apa yang telah dilakukan oleh ahli Earthly Immortal yang malang itu hingga memicu 999 Earthly Immortal Tribulation. Ini sudah 10 kali lebih kuat dari Earthly Immortal Tribulation biasa. Bila kesengsaraan surgawi abadi dari kesengsaraan abadi emas dan kesengsaraan abadi yang sulit dipahami diperhitungkan, kekuatan kesengsaraan abadi duniawi ini akan menjadi tak terbayangkan. Jika semua orang mengira kesengsaraan abadi di dunia adalah segalanya, maka kesengsaraan abadi manusia berikutnya yang melampaui 9.999.999 membuat mereka terdiam. Tidak peduli seberapa kuat seorang ahli manusia abadi, tidak mungkin ada begitu banyak kesengsaraan manusia abadi. Bahkan kesengsaraan abadi manusia yang turun terus-menerus selama sebulan jumlahnya tidak sebanyak ini.
Karena adanya kesengsaraan manusia abadi, itu berarti bahwa manusia abadi akan mengalami kesengsaraan. Kasihan dia akan dihancurkan menjadi abu oleh surga. Bagaimana ini bisa disebut kesengsaraan? Dia mungkin juga mengeluarkan pedang terbangnya dan menggorok lehernya sendiri. Itu mungkin lebih memuaskan. Beberapa jenis kesengsaraan surgawi yang berbeda membentuk suatu lingkaran, semakin menguat dari dalam keluar. Mungkin karena kemunculan kesengsaraan surgawi ini terlalu mengejutkan sehingga tidak seorang pun menyadari bahwa pada saat semua kesengsaraan surgawi itu muncul, 2 bulan telah berlalu. Dengan kata lain, butuh waktu 2 bulan bagi kesengsaraan surgawi untuk muncul. Hingga saat ini, orang yang akan mengalami kesengsaraan surgawi bahkan belum memulainya. Banyak orang sudah mulai membayangkan bagaimana orang yang akan melewati kesengsaraan akan memiliki kulit pucat dan betapa cemerlangnya cahaya selama kesengsaraan. Kemudian, orang yang melewati kesengsaraan akan berubah menjadi kembang api yang cemerlang di depan mata semua orang, mekar dengan cahaya paling cemerlang dalam hidupnya. Kemudian, dia akan berubah menjadi abu, dan bahkan mungkin tidak ada abu yang tersisa. Bukan berarti mereka tidak peduli dengan persahabatan mereka, juga bukan berarti mereka tidak simpatik. Hanya saja kekuatan kesengsaraan surgawi begitu mengerikan sehingga mereka harus berpikir demikian. Tidakkah mereka melihat bahwa para kultivator di bawah tahap kelima alam manusia abadi bahkan tidak bisa tetap terjaga? Kesengsaraan surgawi akhirnya mulai turun. Mata semua orang tertuju pada posisi paling tengah, ingin tahu siapakah kultivator yang menentang surga ini. Sosok itu melesat langsung ke langit. Sayangnya, bahkan ahli Suan immortal dengan kultivasi tertinggi bersembunyi ratusan mil jauhnya. Dia sama sekali tidak bisa melihat siapa sosok itu. Mengenai apa yang akan terjadi pada gerbang gunung Istana Cunyang setelah kesengsaraan surgawi ini, tak seorang pun banyak memikirkannya. Bagaimanapun, gerbang gunung Istana Cunyang telah dihancurkan lebih dari sekali atau 2 kali, jadi mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Untungnya, kali ini, itu bukan musuh. Tidak ada yang bisa dikatakan ketika itu dihancurkan di bawah kesengsaraan surgawi. Orang yang menghadapi kesengsaraan surgawi tentu saja Yang Chen. Dia tidak menyangka kesengsaraan surgawinya akan menyebabkan keributan sebesar itu. Kesengsaraan surgawi yang dilebih-lebihkan seperti itu mungkin terkait dengan kultivasinya pada tahap ke-6 seni rahasia 3 kemurnian dan pemahaman awal tentang jalan surga oleh roh primordial ketiga. Tetapi apapun yang terjadi, ia harus melewati kesengsaraan surgawi. Melihat kesengsaraan surgawi yang pekat di atas, Yang Chen tiba-tiba membuka mulutnya dan menghisap dengan keras. Semua kesengsaraan surgawi tampaknya telah menghadapi tornado yang paling kuat. Semuanya tersapu dan dikirim langsung ke mulut Yang Chen. Chapter 2039. Semua adegan keberhasilan, kegagalan, kelumpuhan, dan kematian yang diharapkan oleh para penonton tidak muncul. Tidak ada kultivator yang melawan kesengsaraan surgawi, dan tidak ada percikan cemerlang yang tak terhitung jumlahnya yang berkelap-kelip di langit malam. Tidak ada apa-apa sama sekali. Yang Chen menghirup udara seperti ikan paus yang sedang menyedot air. Semua kesengsaraan surgawi, baik kesengsaraan abadi emas, kesengsaraan abadi mendalam, kesengsaraan abadi surga, kesengsaraan abadi bumi, atau kesengsaraan abadi manusia, semuanya ditelan dalam satu tegukan. Bahkan awan hitam pekat yang menutupi puluhan ribu mil di langit pun tak luput dari mulut besar ini. Tak ada yang tersisa, semuanya tertelan. Dalam sekejap mata, seluruh langit menghilang, dan langit cerah sejauh ribuan mil. Aura yang dapat menekan segalanya beberapa saat yang lalu menghilang dalam sekejap, seolah-olah tidak pernah muncul. Para penduduk asli dan petani yang pingsan karena penindasan di awal juga terbangun dalam kebingungan, dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Para pembudidaya yang menyaksikan kejadian ini saling memandang dengan cemas. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Hanya itu saja, kesengsaraan surgawi super yang telah terjadi selama lebih dari 2 bulan lenyap begitu saja sebelum satu pun menimpa orang yang mengalami kesengsaraan itu. Itu benar-benar lelucon terbesar di dunia. Apakah ada yang lebih tidak masuk akal daripada ini? Siapa yang bercanda dengan semua orang? Namun, awan kesusahan itu tidak palsu, dan kesengsaraan surgawi yang muncul juga tidak palsu. Mungkinkah Tuhan melihat bahwa setiap orang mengalami kesulitan, jadi dia mempermainkan semua orang? Banyak sekali orang yang mendiskusikan kesengsaraan surgawi yang aneh ini dengan teman-teman mereka. Mereka dapat membicarakannya bersama-sama, dan mereka memiliki berbagai macam tebakan. Kontras kali ini begitu besar sehingga banyak sekali kultivator yang menyerah untuk berkultivasi dalam waktu singkat. Sebaliknya, mereka memfokuskan perhatian mereka pada kesengsaraan surgawi. Beberapa orang bahkan mengira bahwa beberapa ahli benar-benar bosan saat berkultivasi, jadi dia menemukan metode ini untuk mensimulasikan kesengsaraan surgawi untuk menggoda semua orang dan mencapai beberapa terobosan. Orang-orang di luar membicarakannya, tetapi para wanita yang bersembunyi di Istana Naga setelah kesengsaraan dan menyaksikan orang-orang di belakang mereka melampaui kesengsaraan memiliki pemikiran yang sama sekali berbeda. Saat Yang Chen melangkah keluar, awan kesusahan memenuhi langit, dan kesengsaraan surgawi muncul silih berganti, dan hati para wanita langsung naik ke tenggorokan mereka. Kultivasi suaminya terlalu menantang surga, bahkan kultivasi indera spiritualnya sudah tak terbayangkan, yang menyebabkan fenomena seperti itu. Yang dikhawatirkan setiap orang adalah apakah suami mereka sanggup menanggung siksaan surgawi sebesar ini. Setelah merasa cemas dan gelisah selama lebih dari 2 bulan, gadis-gadis itu akhirnya mampu bertahan karena mereka telah mengalami terlalu banyak situasi serupa dalam 300 tahun terakhir. Kalau tidak, siksaan diam semacam ini saja sudah cukup untuk menjatuhkan mereka. Menelan semua kesengsaraan surgawi dalam satu tegukan. Meskipun gadis-gadis itu telah memikirkan banyak cara untuk melakukannya, mereka tidak pernah menyangka Siang Xingji akan menggunakan metode yang tidak terbayangkan seperti itu. Dilihat dari penampilannya, suaminya tampaknya berhasil. Yang Chen menggunakan metode ini secara impulsif. Dia tidak menyangka akan berhasil.
Kesengsaraan surgawi tampaknya memiliki roh. Tanpa penjelasan Yang Chen, ia secara otomatis terbagi menjadi dua bagian. Satu kesengsaraan abadi emas dan 9 kesengsaraan abadi misterius menyerbu ke laut kesadaran Yang Chen tanpa kejutan apapun. Mereka mulai menyerang dan menghancurkan laut kesadaran Yang Chen dengan sembrono. Sisa kesengsaraan peri abadi, kesengsaraan bumi abadi, dan kesengsaraan manusia abadi memenuhi tubuh Yang Chen, menunggu semua kekuatan meledak sekaligus. Yang Chen sudah memanggil lonceng emas terlebih dahulu. Dalam sekejap, semua energi terisi ke dalam tubuh Yang Chen dan lonceng emas. Setelah seni rahasia tubuh emas yang disempurnakan, tubuhnya diperkuat lagi. Itu hampir sebanding dengan kekuatan tubuh orang kuat bersorban kuning yang memurnikan kekuatan misterius di alam menara surga. Kesengsaraan surgawi di dunia spiritual seperti geli. Faktanya, tubuh Yang Chen hanya mampu bertahan dari puluhan ribu kesengsaraan abadi manusia, itu sudah cukup untuk mencapai tujuan menempa dirinya sendiri, dan dia tidak berharap lebih. Setelah sebagian pedang terbang 5 elemen yin yang agung dikonsumsi, lebih dari 99% kekuatan kesengsaraan surgawi diarahkan ke lonceng emas oleh Yang Chen. Senjata ajaib klan naga ini membutuhkan banyak kekuatan kesengsaraan surgawi untuk disempurnakan dan diintegrasikan. Kali ini, kesengsaraan surgawi yang super juga lebih kuat dari yang diharapkan Yang Chen. Sangat tepat untuk menggunakannya untuk menyempurnakan lonceng emas. Berdasarkan jumlah kesengsaraan surgawi super kali ini cukup untuk menyamai puluhan ribu kesengsaraan abadi manusia yang normal, sedikitnya 10 kesengsaraan abadi bumi, dan 1 kesengsaraan abadi peri. Ini tidak termasuk kesengsaraan abadi emas dan kesengsaraan abadi suan yang berkecamuk di lautan kesadaran. Kekuatan kesengsaraan surgawi yang melampaui imajinasi semuanya diserap oleh lonceng emas. Energi yang mengalir masuk pada saat bersamaan begitu menakjubkan sehingga 8 roh naga sibuk seperti orang gila, menyerap dengan seimbang. Dalam waktu singkat, 8 bayangan naga menjadi jauh lebih padat. Perpaduan dengan suara lembut Yang Chen juga memasuki tahap lain. Awalnya, kakak Li Cheng menilai bahwa Yang Chen tidak dapat sepenuhnya mengintegrasikan lonceng emas dalam 1 atau 2 kesengsaraan surgawi. Itu karena dia tidak menyangka bahwa kesengsaraan surgawi Yang Chen akan begitu mengerikan. Lonceng emas tidak dapat menahan kekuatan lebih untuk sementara waktu dan harus bergantung pada tubuh Yang Chen yang telah terintegrasi sepertiga untuk menahannya. Kemudian sering terjadi fusi lagi. Pada awal proses ini, kecuali energinya habis, proses ini tidak akan berhenti. Yang Chen memejamkan mata dan diam-diam merasakan perpaduan lonceng emas dan tubuhnya. Di mata para wanita di luar, tubuh Yang Chen dikelilingi oleh 8 naga emas, tubuhnya memerah untuk sementara waktu, dan kemudian perlahan mulai menjadi normal. Prosesnya sangat rumit dan tampak memakan waktu lama, tetapi di mata para wanita, itu hanya beberapa tarikan napas saja. Semua orang menyaksikan Yang Chen menelan kesengsaraan surgawi, lalu berdiri di tempat yang sama dan seluruh tubuhnya memerah. Setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam, warna merah tubuhnya mulai memudar perlahan, dan bayangan naga yang terbang di sekitarnya menjadi semakin detail, seperti naga sungguhan. Dalam sekejap, tubuh Yang Chen kembali normal sepenuhnya, bayangan naga emas pun kembali berubah menjadi 8 tato berbentuk naga dan kembali ke tubuh Yang Chen, membuat tubuh Yang Chen yang tadinya proporsional terlihat sangat mengerikan. Ini sudah berakhir. Para wanita juga terkejut. Kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan, tetapi suaminya benar-benar menyelesaikannya dalam beberapa tarikan napas. Namun, Yang Chen telah melakukan banyak hal yang mengejutkan, dan tampaknya dia tidak membutuhkan yang ini lagi. Para wanita sudah terbiasa dengan hal itu, tetapi mereka dengan cepat menerimanya tanpa keraguan. Semua orang mengira semuanya sudah berakhir, tetapi hanya Yang Chen yang tahu bahwa 10 kesengsaraan surgawi di lautan kesadarannya, 1 kesengsaraan abadi emas, dan 9 kesengsaraan abadi mendalam masih berkecamuk hebat, dan tidak ada tanda-tanda akan berakhir. Bahkan dengan tingkat kultivasi kesadaran spiritual Yang Chen saat ini di tingkat ke-9 Dewa Emas, dia tidak dapat sepenuhnya menahan kesengsaraan Dewa Emas. Itulah kesengsaraan surgawi yang harus dilalui oleh seorang ahli Golden Immortal puncak untuk menjadi Zenith Heaven Golden Immortal. Bahkan jika kultivasi indera spiritual Yang Chen belum mencapai alam itu, sangat sulit baginya untuk menghadapinya. 9 kesengsaraan abadi yang mendalam itu baik-baik saja, dan tidak akan menyebabkan banyak kerusakan di lautan kesadaran. Istana Ling Qiao yang sangat kuat di lautan kesadaran secara paksa mengambil semua kesengsaraan abadi yang mendalam. Setelah beberapa saat, 9 kesengsaraan abadi yang mendalam berubah menjadi kekuatan indera spiritual yang paling murni, dan mulai memelihara lautan kesadaran Yang Chen yang rusak. Chapter 2040. Yang benar-benar merusak lautan kesadaran Yang Chen adalah kesengsaraan abadi emas. Jika bukan karena Yang Chen secara pribadi telah melewati kesengsaraan abadi emas yang normal di kehidupan sebelumnya dan menjadi Dewa Emas Prinsip Agung, dia memiliki beberapa pengalaman dan hampir tidak dapat mengatasinya. Jika tidak, lautan kesadarannya tidak akan mampu mendukung dan berubah menjadi kekacauan. Jika hanya lautan kesadaran Yang Chen dapat mengandalkan kekokohan Istana Raja Langit yang melonjak untuk mendukungnya. Meskipun kesengsaraan abadi emas sangat kuat, itu tidak cukup untuk menghancurkan Istana Raja Langit melonjak secara keseluruhan. Setiap kali, ia hanya bisa menyerang sudut Istana Raja Langit melonjak, kemudian Yang Chen segera menggunakan kesadaran spiritualnya untuk memperbaikinya. Artinya, sekarang seni rahasia 3 kemurnian Yang Chen telah mencapai alam ke-6, jadi dia bisa menggunakan kesadaran spiritualnya untuk memperbaiki kerusakan tersebut kapan saja dan di mana saja, nyaris mencapai keseimbangan antara perbaikan dan penghancuran, sehingga lautan kesadaran tidak akan runtuh. Bahkan di alam sebelumnya, perbaikannya tidak begitu cepat, dan konsekuensinya adalah lautan kesadaran akhirnya akan hancur. Sekalipun perbaikan dan penghancuran bisa mencapai keseimbangan sekarang, masih sangat sulit bagi Yang Chen untuk bertahan di lautan kesadaran. Kelemahan terbesarnya sebenarnya adalah lautan kesadaran virtual yang dibangun untuk Yang Lan.
Yang Chen tidak ingin dengan mudah memutus hubungan dengan Yang Lan. Dia masih ingin menggunakan jalur ini di masa depan, jadi dia harus melindungi lautan kesadaran virtual ini. Tidak pernah ada hari di mana Yang Chen berpikir bahwa ia harus berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan nyawa Yang Lan. Berdasarkan kekuatan penghancur dari kesengsaraan abadi emas, selama lautan kesadaran virtual dihancurkan, maka lautan kesadaran Yang Lan akan hancur berkeping-keping seperti halnya Master Abadi Emas Prinsip Agung yang mengejar tubuhnya di sepanjang hubungan kesadaran spiritual. Demi menjaga lautan kesadaran ini, Yang Chen hanya bisa berusaha sekuat tenaga memindahkan lautan kesadaran virtual ke pusat Istana Raja Langit Melonjak dan membiarkan Istana Raja Langit Melonjak melindunginya, agar lautan kesadaran virtual tersebut tidak hilang. Jika Yang Lan tahu bahwa benih kesadaran spiritual yang dia pisahkan untuk mengendalikan Yang Chen cukup beruntung untuk tinggal di Istana Raja Langit Melonjak, dia tidak tahu kehormatan macam apa yang akan dia dapatkan. Untungnya, Yang Chen akhirnya menemukan bahwa manik-manik putih di tengah atap Istana Raja Langit Melonjak dapat sedikit menyerap kekuatan kesengsaraan abadi emas setiap kali dia menyentuhnya, melemahkan kekuatan kesengsaraan abadi emas. Selama dia dapat bertahan melewati masa yang paling sulit, dia akhirnya akan mampu menekan kesengsaraan abadi emas ini. Dia hanya tidak tahu apakah manik putih itu akan memberinya indera keilahian yang paling murni setelah menyerap kesengsaraan abadi emas, seperti bagaimana ia menyerap indera keilahian dari Dewa Emas Zenith Heaven. Bagaimanapun, dia sudah berencana untuk memberikan rumah keluarga Zhao kepada Sekte Langit yang mendalam. Yang Chen tidak akan menyia-nyiakan kesempatan baik ini untuk memberitahu Yang Lan tentang hal itu. Idenya sangat sederhana, hanya kata-kata, Zhao Manor di dunia fana Zhao Manor. Yang Chen akan memiliki Yang. Yang Yan tidak akan menginginkan Yang Qi. Idenya sangat sederhana, yaitu kata-kata, rumah keluarga Zhao yang fana. Ia percaya bahwa Yang Lan yang cerdas akan mampu memikirkan banyak hal dari kata-kata ini. Yang Lan benar-benar tertipu. Ketika dia menerima kata-kata kendali dari Yang Chen, pikirannya langsung teringat pada legenda rumah keluarga Zhao yang dibangun di atas punggung kura-kura hitam. Benda ini seharusnya dapat membantu orang luar memasuki penghalang tak terlihat itu. Istana Zhao telah jatuh ke tangan Yang Chen. Ini adalah fakta yang diketahui banyak orang. Yang Lan segera mempertimbangkannya sebentar. Terlepas dari apakah itu berhasil atau tidak, dia segera mengirim ide pengendalian kepada Yang Chen, memintanya untuk menyerahkan kediaman Zhao kepada Sekte Xuantian. Jika berbicara tentang musuh yang paling dibenci Yang Lan, Yang Chen pasti berada di peringkat kedua, dan yang pertama pastilah Sekte Xuantian. Jika bukan karena Sekte Xuantian, dia tidak akan menderita seperti ini, dan saudara perempuannya tidak akan mati di Sekte Xuantian. Jika dia membalas dendam di masa hidupnya, dia pasti akan menghancurkan Sekte Xuantian. Jika Sekte Xuantian mendapatkan kediaman Zhao, mereka dapat memasuki penghalang tak kasat mata. Pada saat itu, Sekte Xuantian akan menjadi musuh yang harus dibasmi oleh keluarga Zhao. Menggunakan kekuatan keluarga Zhao untuk menghancurkan Sekte Xuantian adalah rencana Yang Lan, dan Istana Zhao adalah umpan untuk memprovokasi pertarungan antara kedua belah pihak sesegera mungkin. Benda ini diberikan kepada Sekte Xuantian oleh Yang Chen, jadi tentu saja, Yang Chen memiliki bagian. Ketika keluarga Zhao membalas, Yang Chen tidak akan bisa melarikan diri. Itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Yang tidak diduga Yang Lan adalah ketika dia memberi Yang Chen ide pengendalian, kesadaran ilahi dari Master Klan Naga sedikit bergetar. Jelas, pihak lain juga mengetahuinya. Namun, dia tidak tahu apa yang dipikirkan pihak lain. Tidak ada reaksi lanjutan sama sekali. Tampaknya mereka telah menyetujui Yang Lan melakukan ini. Mereka bisa menghentikannya, tetapi mereka tidak menghentikannya. Ini patut direnungkan. Yang Chen tidak terlalu mendalami indera ketuhanan Master Klan Naga. Dia kembali berbaring diam, menunggu kesempatan berikutnya. Suamiku, kamu baik-baik saja. Zhou Xianying melihat ada yang tidak beres dengan Yang Chen dan bertanya dengan cemas. Para wanita lainnya juga terkejut. Sepertinya jika Yang Chen tidak segera menjelaskannya kepada semua orang, mungkin semua orang akan merekamnya. Kesengsaraan abadi emas terkuat masih sedikit merepotkan. Aku tidak bisa menyempurnakannya untuk sementara waktu. Yang Chen berkata jujur, diperkirakan dalam waktu singkat, kita hanya bisa mempertahankan situasi saat ini. Kita tidak bisa menggunakan kekerasan dengan mudah. Kali ini, kesengsaraan surgawi benar-benar di luar dugaan semua orang, bahkan Yang Chen. Untungnya, Yang Chen tidak perlu menggunakan indera ketuhanannya untuk waktu yang singkat. Selama dia bersama semua orang, dia tidak perlu khawatir tentang keselamatan. Sementara para wanita merasa sedikit lega, mereka juga mulai berpikir tentang kemana suami mereka akan membawa mereka. Yang Chen tidak menjelaskan dan membiarkan mereka mengikuti. Rumah keluarga Zhao telah diberikan kepada naga bumi oleh Yang Chen dan disempurnakan menjadi rumah perlindungan Istana Chunyang yang paling dasar. Jika dia ingin menggunakannya sekarang, dia harus kembali dan menyempurnakannya lagi untuk menghilangkan aura naga bumi. Namun, ini tidak sulit bagi Yang Chen. Rumah keluarga Zhao berhasil dikeluarkan dari mulut naga bumi. Setelah beberapa kali mengutak-atik Xiao Tian, itu menjadi senjata ajaib dengan aura murni. Yang Chen tidak banyak mendekorasinya. Dia membawa rumah keluarga Zhao yang telah diperbaiki oleh naga bumi dan langsung pergi ke Sekte Langit yang mendalam. Kali ini, operasinya masih rahasia. Semua wanita ada di Istana Naga dan mereka tidak peduli di mana mereka berada di luar. Yang Chen masih sendirian. Dia diam-diam bertemu dengan Master Sekte Li dan 36 Master Biduk Surgawi di dekat Sekte Langit mendalam. Semua Master Biduk Langit berutang budi pada Yang Chen. Setelah bertemu, mereka sangat mesra, berbicara dan tertawa, dan mereka sama sekali tidak memperlakukannya sebagai orang luar. Ada apa kali ini? Ketika Master Sekte Li bertemu, dia langsung ke pokok permasalahan.
Waktu pertemuan rahasia mereka tidak mungkin terlalu lama, jadi dia hanya bisa membuat cerita panjang menjadi singkat. Selain itu, apa yang terjadi dengan kesengsaraan di Istana Cunyang beberapa hari yang lalu? Murid ini tiba-tiba teringat bahwa murid ini masih memiliki rumah keluarga Zhao di tangannya, yang diperoleh dari keluarga Zhao di dunia fana. Yang Chen langsung mengambil Zhao Family Manor yang sudah tidak bisa dikenali lagi dengan kedua tangannya dan memberikannya kepada Master Sekte Li. Murid ini diam-diam mencobanya. Murid ini bisa memasuki penghalang tak terlihat dan itu tidak akan terhalang. Apakah ada hal seperti itu? Master Sekte Li bagaikan harta karun untuk sementara waktu. Rumah keluarga Zhao dibuat tanpa cacat estetika sedikit pun oleh naga bumi. Dia hanya melihat bagian paling inti, surga benar-benar membantuku. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.